Awal perkenalan aku dengannya sangatlah tidak mudah. Melalui rentetan perjalanan yang sangat membutuhkan kesabaran, pengorbanan material, waktu, hingga perasaan karena berulang-ulang kali aku ditolaknya. Belum lagi materi yang aku pakai untuk mendekatinya. Sungguh mahal. Ia bernama Rere. Ia kuliah di sebuah kampus kesehatan di Mataram saat itu. Banyak sekali laki-laki yang terus berusaha mendekatinya. Termasuk di dalamnya beberapa dosen di tempat ia kuliah. Namun, tak ada satupun yang membuat hatinya luluh. Sekilas tentang Rere, mahasiswi cantik berbodi montok dan tinggi 173 cm, layaknya seorang pramugari. Kulit putihnya dan senyumnya yang sering membuat laki-laki lupa diri. Stop. Ingat, aku bukan gombal kawan-kawan. Namun Rere memang wanita idaman kebanyakan orang saat itu. Saking cantiknya, namanya begitu terkenal. Bukan hanya di kampus tempat ia kuliah, namun kampus-kampus lain di Mataram pun ia sangatlah familiar. Ternyata setelah saya cari tahu tentang dirinya, yang menjadi cewek rebutan itu statusnya jomblo. Singkat cerita, pada suatu hari aku berhasil mengambil nomor HP-nya. Itu pun dengan cara diam-diam. Hingga dengan segala alasan, aku coba menghubunginya. Berminggu-minggu, aku merayu di belakang layar. Sampai akhirnya, ia mau bertemu denganku. Dan pertemuanku pertama kali yang disetujuinya itu sangat aku manfaatkan dengan baik. Saat itu adalah hari ultah adik Minsannya. Sesampaiku di sana, aku berlagak dewasa, terlihat kaya raya. Demi dia, aku pun merubah diri menjadi cowok yang cool. Kala itu aku menghabiskan sekitar 7 jutaan untuk kubelikan hadiah ultah adik misalnya. Sehingga ia mulai sedikit menaruh rasa ingin tahunya kepadaku. Karena di acara itu ada hal yang berbeda dari diriku dengan yang lainnya. Bagaimana tidak, aku datang ke acara itu membawa hadiah yang tergolong lumayan memberi kesan. Saya pada saat itu pinjam mobil Fortuner milik pamanku. Ya, baju merek Polo dan celana aku juga merek Polo yang tergolong brand ternama. Akhirnya tiba waktu pulang. Ia pun mengantarkan aku sampai di jalan raya. Dalam hati kecilku berkata, yes, setidaknya aku sudah tahu karakternya yang high class. Dari sana aku terus putar otak untuk menjalani pertemuan kedua. Pertemuan selanjutnya yang agar terkesan lebih baik lagi. Aku mulai ikut berbisnis dengan pamanku. Dan aku mulai sering pikirkan cara agar dapat uang lebih banyak. Agar aku bisa selalu tampil lebih mewah di depan Rere. Singkat cerita,
Pertemuan awal aku dengan Riri itu membuat hidupku mulai berubah. Karena memang mahasiswi yang bernama Riri itu memang cantik luar biasa. Waktu terus berjalan, aku tetap saling chat dan telepon layaknya seorang teman. Namun, aku yang sudah tak bisa menahan diri, terus berjuang untuknya. Hingga 2 bulan berjalan, aku bisa bertemu dengannya untuk yang kedua kalinya. Pertemuan itu singkat. Aku hanya duduk-duduk makan di KFC di Mataram. Hanya bisa berbincang sebentar saja dengannya. Karena rasa penasaran ini semakin menjadi-jadi. Di akhir perjumpaan aku memberanikan diri untuk menawarkan, bagaimana jika saya belikan mobil untuk Riri pakai kuliah? Ujarku kepadanya. Dengan wajah acuh tak acuh dan kurang percaya kepadaku, ia tidak menjawab sedikit pun, melainkan hanya tersenyum. Sampai kami pulang. Dalam hati kecil aku berkata, semoga ia tidak mau. Malah 2 malam setelah itu, ia tiba-tiba telepon aku, yang membuat aku super kaget. Karena akhirnya ia mau menelpon aku duluan. Ternyata ia menelponku untuk melanjutkan tawaran aku tentang mobil yang pernah kutawarkan. Maka aku sempat bengong dan kebingungan. Dalam hati kecilku berkata, parah. Saya menyesal telah memberanikan diri menawarkan mobil kepada Riri. Sejak itulah Riri mulai lebih membuka diri kepadaku dan mulai sering menemuiku, yang dengan harapan aku mengabulkan penawaran aku kepadanya. Akhirnya 2 minggu setelah itu, aku menyuruh Riri datang ke BTN tempat aku tinggal saat itu. Awalnya aku kira Riri tidak mau datang, tapi keadaannya terbalik. Riri pun datang sendirian ke BTN aku dengan menggunakan baju putih-putih yang menjadi seragamnya saat itu. Karena perkenalan aku dengannya sudah tergolong lumayan lama, maka aku tidak mau berlama-lama dengan waktu. Aku ingin sesegera mungkin memiliki hubungan lebih jelas dengannya. Ya, paling tidak pacaran, agar aku lebih leluasa bersamanya. Singkat cerita, pertemuan aku di BTN itu hari Senin. Di sanalah aku dengan gagah berani mengungkapkan perasaanku selama ini kepadanya. Tapi aku tidak bohong. Hasratku yang ingin mencicipinya jauh lebih besar dibandingkan perasaanku. Bagaimana tidak? Bodi dan montok membuatku ngiler dan berhayal untuk bisa mantap-mantap dengannya. Akhirnya pertemuan itu kurang lebih 2 jam. Panjang lebar aku bercumbu rayu, yang akhirnya ia menerima aku. Di sanalah awal aku memberanikan diri untuk yang pertama kali. Hingga
yang tidak saya duga saat itu. Ia langsung menangisi kesuciannya yang telah aku nodai. Tapi terus aku memberikan harapan, sampai akhirnya ia pun percaya dengan harapan yang kuberikan dan berhenti dari tangisannya. Hingga aku terus membujuknya agar ia mau dibelai. Dan asiknya, dengan sukarela dan wajahnya yang pasrah karena harapan yang kuberikan, ia sampai lupa diri. Jos, sampai akhirnya aku bisa mantap-mantap dengannya 2 jam lamanya di BTN itu. Bersambung. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh negatifnya.